Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari khusus tentang adab-adab, dan ini terpisah dari kitab Sahih Al-Bukhari. Dia kitab tersendiri, ya. Dalam Sahih Bukhari juga ada Kitabul Adab, ya. Saya juga ada kajian tentang Kitabul Adab dalam Sahih Bukhari, dan ini kitab adab yang ditulis secara independen, sehingga hadis-hadis yang termaktub dalam kitab Al-Adabul Mufrad ada yang sahih, ada yang dhaif, berbeda dengan yang dalam Sahih Bukhari. Semuanya apa? Sahih dengan kriteria yang ketat. Oleh karenanya banyak dalam hadis-hadis dalam Al-Adabul Mufrad yang sahih juga, namun kriteria yang di bawah daripada kriteria Sahih Al-Bukhari, sehingga banyak faedah yang bisa kita dapatkan dari kitab Al-Adabul Mufrad. Bab berikutnya, bab 146, babul la'an, bab tentang orang yang suka melaknat. Orang suka melaknat maksudnya suka mendoakan laknat kepada orang lain, yaitu laknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mengatakan laknat Allah kepadamu, manusia terlaknat, itu maknanya adalah semoga engkau terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semisal dengan ini, misalnya mengatakan semoga kau masuk neraka, semoga kau binasa, ini semua meskipun tidak dengan lafaz laknat tapi maknanya sama, ya. Itu mendoakan keburukan yang maknanya adalah terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya engkau terlaknat dengan semoga kau masuk neraka? Tidak ada bedanya. Lebih ngeri lagi semoga kau masuk apa? Neraka. Semoga kau binasa, semoga kau celaka. Maka orang yang suka mendoakan keburukan-keburukan itu disebut dengan la'an. Tidak harus dengan lafaz laknat, tidak harus, tetapi maknanya sama, karena makna dari laknat adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, memohon agar Allah menutup pintu rahmatnya kepada orang tersebut. Taib. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Zaid bin Aslam an Ummi Darda an Abi Darda qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal la'anin la yakununa yaumal qiyamati syuhada wala syufa'a. Sungguhnya para tukang laknat mereka tidak akan pada hari kiamat tidak akan menjadi para syuhada, yaitu para saksi, wala syufa'a, dan juga para pemberi syafaat. Para pemberi syafaat. Hadis ini menarik karena dari periwayatan Ummu Darda dari Abu Darda. Ummu Darda dari Abu Darda. Itu dari seorang istri dari suami. Jadi istrinya meriwayatkan hadis dari apa? Dari suaminya, ya. Dan ini wallahu alam adalah Ummu Darda As-Sughra yang bernama Hujaimah. Jadi Abu Darda punya istri dua. Yang pertama dikenal dengan Ummu Darda Al-Kubra, yaitu Khairah bintu Abi Hadrat. Kemudian yang kedua, yang kecil dikenal dengan yang junior, namanya Ummu Darda As-Sughra. Ummu Darda As-Sughra, ya. Ini istrinya meriwayatkan dari suaminya Abu Darda. Bahkan dalam sebagian riwayat dalam Sahih Muslim, Ummu Darda ketika meriwayatkan hadis dia mengatakan haddatsani sayyidi. Dia mengatakan tuanku telah menyampaikan hadis kepadaku. Yaitu saking Ummu Darda memuliakan Abu Darda sampai ketika dia meriwayatkan hadis dari suaminya, dia mengatakan tuanku. Sayyidi maksudnya tuanku, kalau bahasa kita tuanku, majikanku, menunjukkan bagaimana penghormatan seorang istri kepada suami. Ini saya mau nyindir ibu-ibu, ya. Ya. Maksudnya di antara amal soleh adalah menjadikan suami merasa seperti kepala rumah tangga. Dan Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya para laki adalah pemimpin di rumah tangga. Maka seorang wanita yang solehah berusaha menghadirkan atau menjadikan suaminya merasa sebagai seorang pemimpin. Makanya Ummu Darda ketika meriwayatkan hadis dari suaminya, dia mengatakan dalam Sahih Muslim, haddatsani sayyidi, tuanku telah menyampaikan hadis kepadaku. Tuanku telah menyampaikan hadis kepadaku. Ummu Darda ini dirawat oleh Abu Darda sejak kecil.
Jadi kecil dia yatimah dirawat oleh Abu Darda, kemudian diajarin Quran oleh Abu Darda dan sering sholat sama Abu Darda, kadang masuk di mantelnya Abu Darda, sholat di barisan lelaki. Ketika dia sudah mulai agak besar, Abu Darda melarang, kata Abu Darda, ilhaqi bi shaffin nisa. Pergilah kau sholat di saf para wanita, jangan lagi sholat di saf lelaki. Terus akhirnya menikah dengan Abu Darda. Maksud saya umur mereka berdua sangat terpaut jauh. Sangat terpaut jauh. Tetapi ketika Abu Darda meninggal, kemudian Abu Darda dilamar oleh Muawiyah. Muawiyah ketika itu gubernur Syam atau khalifah dari orang Quraisy dengan nasab yang tinggi. Melamar Ummu Darda, tapi Ummu Darda tidak mau. Dia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu li akhiri azwajiha, bahwasanya wanita bersama suaminya yang terakhir. Kalau saya nikah dengan kamu, lepas Abu Darda. Ini mengatakan, la uridu li Abi Darda badilan, saya tidak mau ganti buat Abu Darda. Luar biasa, cinta sejati ya. Tidak mau suaminya diganti. Padahal Abu Darda seorang yang biasa-biasa, nasabnya sederhana, biasa. Muawiyah kaya, gubernur atau khalifah, tetapi Ummu Darda tidak mau ganti bagi Abu Darda. Padahal Ummu Darda ketika Abu Darda meninggal dia masih sangat muda. Karena menikah antara dia dengan Abu Darda terpaut usia yang sangat jauh ya. Maka di sini Ummu Darda meriwayatkan dari suaminya Abu Darda, Nabi bersabda, sungguhnya para tukang laknat tidak akan menjadi para syuhada dan tidak akan menjadi para syufa'a pada hari kiamat kelak. Syuhada apa bedanya syufa'a? Syuhada maksudnya menjadi saksi akan kebaikan. Kalau ada di hari kiamat, dia menjadi saksi bahwasanya si fulan baik. Dia mengkokohkan di hari kiamat. Kalau syufa'a, pemberi syafaat. Maksudnya orang ini harusnya masuk neraka, diberi syafaat sehingga tidak jadi masuk neraka. Atau orang ini sudah masuk neraka, dikeluarkan dengan syafaatnya. Dan kita tahu di hari kiamat ada mekanisme syafaat, sebagaimana kita bahas dalam ilmu akidah ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man sabaru ala la'waiha wa shiddatiha kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an aw syahidan. Siapa yang tinggal di kota Madinah, tentunya dengan niat beribadah di sana, dan bersabar dengan kesulitan tinggal di kota Madinah, kerasnya hidup di Madinah, kalau panas-panas sekali, kalau dingin-dingin sekali, maka aku akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat, atau aku akan menjadi pemberi syafaat baginya pada hari kiamat. Ini di antara keutamaan tinggal di kota Madinah. Ya, Rasulullah mengatakan, al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui. Di antaranya Rasulullah mengatakan, man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut biha. Siapa yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, meninggal di kota Madinah. Sungguhnya aku akan menjadi pemberi syafaat atau jadi saksi atau memberi apa? Syafaat. Kata para ulama, maksudnya kalau ada yang tinggal di kota Madinah, ternyata dia orang soleh, begitu soleh, Rasul akan menjadi saksi ini orang soleh. Dan seandainya dia ternyata terjerumus dalam sebagian dosa-dosa, maka Rasul akan beri apa? Syafaat. Dengan syarat dia bersabar tinggal di kota Madinah. Jadi di hari kiamat ada pemberi saksi, ada pemberi apa? Syafaat. Memberi saksi untuk mengkokohkan, ya, untuk memberi apa? Makanya Allah mengatakan, kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Bahwasanya umat Islam ini akan mulia, akan menjadi saksi bagi umat-umat yang lain. Jadi orang kalau dijadikan saksi berarti orang yang mulia. Atau dapat anugerah juga bisa memberi syafaat. Syafaat kepada orang yang harusnya masuk neraka enggak jadi masuk neraka, atau sudah masuk neraka dikeluarkan dari apa? Neraka. Ada syafaat yang lain juga, bisa jadi orang sudah masuk surga diberi syafaat sehingga levelnya lebih tinggi. Levelnya lebih tinggi. Taib. Di sini hadis ini menjelaskan tentang al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kita di dunia namanya orang kalau memberi saksi, berarti orang ingin menolong enggak? Saksi atas kebaikan, bukti bahwa ini orang baik. Orang menolong enggak? Menolong. Sama orang yang makanya orang yang suka melaknat-laknat ini enggak bisa menjadi saksi karena dia tidak ingin kebaikan.
kerjaannya ngumpat mendoakan keburukan bagi orang lain, semoga mampus dia, semoga ciloko dia ya, semoga masuk neraka, semoga bang sengsara. Ini semua sama dengan laknat. Laknat, mal'un, terlaknat. Ada orang yang lisannya begitu mudah doa-doa keburukan seperti itu. Orang ini tidak bisa jadi penjadi saksi. Bagaimana dia menjadi saksi? Dia sering mendoakan keburukan bagi orang lain. Dan bagaimana dia memberi syafaat sementara dia selalu menginginkan keburukan bagi orang lain. Yang namanya orang memberi syafaat itu ingin kebaikan. Dia membantu, menolong. Dia membantu dan menolong orang lain, maka dia memberi syafaat. Memberi syafaat agar membantu orang lain. Kalau dia di dunia sukanya mengumpat, sukanya memberi keburukan bagi orang lain, mendoakan keburukan bagi orang lain, dia tidak pantas pada hari kiamat kelak untuk menjadi saksi maupun memberi apa? Syafaat. Makanya seorang kalau ingin diberi anugerah oleh Allah jadi pemberi syafaat pada hari kiamat kelak, mungkin dia bisa memberi syafaat pada orang tuanya, mungkin dia beri syafaat kepada anaknya, mungkin dia beri syafaat kepada kakak-kakak adiknya, mungkin dia beri syafaat kepada istrinya, mungkin dia beri syafaat kepada kawannya. Bisa ya. Mekanisme itu ada, tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Yang diberi syafaat harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pemberi syafaat juga diridhoi oleh Allah. Tapi di antara syaratnya orang yang memberi syafaat tidak boleh tukang laknat. Tidak boleh suka mendoakan keburukan bagi orang lain. Sehingga dia masih punya kesempatan untuk memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Innal la'anin, para tukang laknat, la yakununa yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak tidak akan menjadi syuhada, para pemberi saksi, wala syufa'a, dan tidak akan bisa menjadi para pemberi syafaat. Hati-hati juga kalau suka bergaul dengan orang-orang seperti ini, ya nanti akan terbiasa. Kalau saksi adalah bab khabar, memberi kabar. Saya bersaksi si fulan orang baik, itu namanya pemberitaan, ya enggak? Kalau syafaat mendoakan, meminta permohonan. Kalau saksi adalah pemberitaan, kalau syafaat adalah permohonan kepada Allah, permohonan kepada Allah ya. Orang yang suka mencela ya suka mencela orang lain ya, maka tidak akan bisa menjadi saksi. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an. Seorang mukmin bukanlah tukang pencela dan juga bukan tukang pelaknat. Yang suka mencela berarti dia sering mengabarkan keburukan tentang orang. Orang ini begini brengsek mencela. Nah, dia tidak akan bisa menjadi saksi pada hari kiamat. Yang suka melaknat berarti mendoakan keburukan pada orang, maka pada hari kiamat dia tidak bisa mendoakan kebaikan. Memohon kebaikan untuk syafaat sebagai syafaat bagi orang lain. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Jadi dibalas dengan kebalikannya. Seperti orang yang sombong, yang merasa tinggi, merasa besar, maka pada hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi kecil. Itu dibalas dengan kebalikannya. Al jaza min jinsil amal, balasan dengan perbuatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah ya ka'amsalidz dzarfi suwarir rijal yakshahumudz dzul min kulli makan. Sungguhnya orang-orang yang sombong pada hari kiamat dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi kecil seperti semut tapi bentuknya manusia. Diliputi oleh kehinaan dari segala sisi. Jadi ketika di dunia merasa besar, merasa tinggi, ya, dibangkitkan kecil. Jadi al-jazaa min amal itu balasan sesuai dengan lawannya. Sama, ketika di dunia suka mencela, suka mengumpat, maka di hari kiamat tidak bisa menjadi saksi ataupun memberi apa? Syafaat. Karena orang yang suka mencela itu memberi kabar keburukan tentang orang lain, bagaimana dia menjadi saksi untuk memberi kabar kebaikan pada orang lain pada hari kiamat. Orang tukang laknat itu doakan keburukan bagi orang lain agar orang tersebut jauh dari rahmat Allah, bagaimana hari kiamat dia menjadi orang yang berdoa kepada Allah agar orang ini diangkat derajatnya, enggak bisa. Jadi al jaza min jinsil amal. Baik, kita lanjutkan. Al-Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala haddatsana Sulaiman bin Bilal anil Ala an abihi an Abi Hurairah qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi lis-siddiq an yakuna la'anan.
Tidak pantas bagi As-Siddiq. As-Siddiq itu derajat yang tinggi yang selalu membenarkan ayat-ayat Allah, membenarkan perintah-perintah Nabi SAW. Makanya Abu Bakar diberi gelar dengan apa? As-Siddiq. As-Siddiq. Abu Bakar terkenal dengan As-Siddiq ketika di kisah Al-Isra wal Mi'raj, ketika Nabi mengabarkan bahwasanya beliau dalam waktu semalam berangkat menuju Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian balik sebelum subuh, berangkat setelah malam, mungkin setelah Isya, balik sebelum apa? Subuh. Maka ketika itu sebagian orang yang ragu murtad, dan mereka kemudian jadikan ini sebagai bahan untuk mengejek Abu Bakar. Mereka datang kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, temanmu kemarin bilang begini, begini, begini. Dia bilang begini, tidak masuk akal." Abu Bakar mengatakan, "Dia telah menyampaikan kepadaku yang lebih parah daripada ini, yaitu menyampaikan bahwasanya tentang khabarus sama, berita dari langit, dari Allah, siang dan malam, terserah kapan saja dan selalu saya benarkan." Lebih parah daripada ini, bahwasanya dia menyampaikan kabar dari Tuhan pencipta alam semesta dan saya selalu benarkan. Maka sejak itu Abu Bakar digelar dengan apa? As-Siddiq. As-Siddiq. Di antara sebab Abu Bakar digelar As-Siddiq karena kata Nabi dalam satu hadis, "Ma aradtul Islam ala ahdin ya illa kana fihi thulma atau kama qala ya." Tidaklah aku menawarkan Islam kepada seorang pun kecuali ada keraguan, ya, kecuali keraguan. Illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar ketika ditawarkan Islam oleh Nabi langsung membenarkan. Tidak ragu-ragu, tidak mikir-mikir dulu. Kenapa bisa demikian? Karena Abu Bakar temannya Nabi, teman dekatnya Nabi sebelum Nabi mempropagandakan bahwasanya mengiklankan dia seorang Nabi. Sehingga Abu Bakar tahu betul siapa Muhammad SAW, tidak mungkin bohong. Dan ini sebenarnya diketahui oleh semua orang, tetapi karena sahabat dekat beda dengan sahabat yang jauh. Maka ketika Rasulullah mengabarkan dia seorang Nabi, Abu Bakar langsung tanpa ragu, tidak ada taraddud, tidak ada keraguan, langsung langsung mengatakan engkau adalah seorang apa? Seorang Nabi. Sehingga disebut dengan As-Siddiq. Dan kita tahu derajat Siddiq tinggi. Makanya Allah mengatakan ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Ini derajat di surga. Yang pertama an-nabiyyin, para nabi, kemudian as-siddiqin, kemudian syuhada yang mati syahid, kemudian as-shalihin, orang saleh. Jadi derajat siddiqiyah, dia derajat kedua. Nomor satu para nabi, kedua siddiqiyah, yang ketiga para syahid, yang mati syahid, yang keempat para salihin. Dan derajat siddiq ini diraih dengan selalu membenarkan, tidak ada keraguan. Dan pembenaran tersebut teraplikasi, ya, dia membenarkan, ada aplikasinya. Itu dia mengamalkan amal saleh, meyakini. Maka ini menjadikan seorang untuk belajar dan belajar tentang keimanan sehingga keyakinannya semakin bertambah-tambah. Makanya kita belajar tentang rukun iman, tentang dalil-dalil, tentang argumentasi sehingga kita semakin yakin. Dan kalau semakin yakin maka mencapai derajat as-siddiq. Maka Rasulullah mengatakan tidak pantas bagi seorang as-siddiq an yakuna la'anan, suka melaknat. Suka melaknat, ya. Siapa yang suka melaknat maka dia tidak akan mencapai derajat as-siddiq. Karena ini derajat yang tinggi. Ya. Orang yang siddiq tentu hatinya lembut, ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rahmat bagi kaum muslimin, sayang bagi kaum muslimin, berusaha kebaikan bagi kaum muslimin, derajat siddiq. Dia yakin bahwasanya semua ini ada balasan pada hari kiamat kelak. Bahwasanya manusia terbaik yang paling bermanfaat bagi orang lain, sehingga dia punya kasih sayang kepada kaum muslimin. Ada yang suka melaknat tidak mungkin jadi as-siddiq. Hadis berikutnya Imam Bukhari berkata qala hadatsana Muhammad bin Yusuf qala hadatsana Sufyan anil A'mash an Abi Dhubyan an Hudzaifah qala ma tala'ana qaumun qad ila huqqa alaihimul la'nah. Tidaklah suatu kaum saling melaknat di antara mereka kecuali memang berhak mereka diberi laknat. Berhak mereka ditimpa laknat. Kalau ada suatu kaum suka saling melaknat, laknat ini dibalas bolak-balik. Brengsek kamu, kata-kata buruk, mampus kamu, ya kamu juga gini. Hancur kamu, maki-maki terus saling mereka. Ya, laknat engkau, ya. Kau terlaknat seperti itu, maka mereka saling serang-serangan laknat, maka kata Nabi keduanya berhak untuk dilaknat. Kaum tersebut berhak untuk dilaknat, ya.
Kenapa? Di antara sebabnya ya. Karena laknat itu kalau seorang melaknat orang lain, kemudian tidak benar, maka dia mencari jalan kalau benar akan menimpa orang terlaknat, kalau tidak benar akan kembali kepada pelaknatnya. Nah, kalau saling melaknat tidak selalunya benar. Si A melaknat si B melaknat, pasti ada doa-doa yang melampaui batas yang tidak berhak si B mendapatkannya dan tidak berhak si A mendapatkannya. Ketika sering saling melaknat, laknatnya naik ke atas tidak dapat tempat, akhirnya balik mengenai orang yang dirinya sendiri. Maka orang yang suka saling melaknat, suatu saat mau tidak mau dia akan terlaknat karena laknat tersebut tidak pantas kepada orang yang dilaknat. Kalau tidak pantas kepada orang dilaknat, maka kembali kepada dirinya. Kembali pada dirinya. Waliyadzubillah. Dan ini di antara juga menunjukkan mereka adalah orang yang buruk, saling gonta-ganti, saling serang-serangan dengan laknat, maka orang seperti ini pantas untuk dilaknat. Bab berikutnya, bab man la'ana abdahu fa'ataqahu. Bab orang yang melaknat budaknya lantas dia memerdekakannya. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ahmad bin Ya'qub qala hadatsani Yazid bin al-Miqdam bin Shuraih an abihi an jaddihi qala akhbaratni Aisyah mengabarkan kepadaku anna Abu Bakrin la'ana ba'dha raqiqihi. Bahwasanya Abu Bakar melaknat sebagian budaknya. Maka Rasulullah menegur, Abu Bakar mungkin melaknat ini karena kesalahan besar. Yang menurut Abu Bakar tentu derajat siddiq. Yang menurut Abu Bakar budaknya ini pantas untuk dilaknat karena melakukan kesalahan besar. Meskipun tidak dijelaskan, kita tahu bagaimana lembutnya Abu Bakar. Namun Abu Bakar namanya manusia, tidak maksum. Dia pernah melakukan kesalahan. Yang kesalahan itu sebenarnya tidak salah karena si budak ini memang berhak untuk dilaknat. Tetapi untuk derajat siddiq tidak boleh melaknat, ada aturannya. Meskipun budak ini pantas untuk dilaknat karena melakukan kesalahan besar, tapi kalau ingin derajat siddiq maka hendaknya tidak melaknat. Maka Nabi menegur Abu Bakar karena melaknat salah seorang budaknya. Rasulullah berkata, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, al-la'anin was-siddiqin kala wa rabbil Ka'bah." Ya Abu Bakar, bagaimana bisa tukang laknat sekaligus apa? Siddiq. Bagaimana bisa demikian? Kala wa rabbil Ka'bah. Ya, demi Allah, ya. Tidak bisa bergabung, ya. Tidak bisa bergabung tukang laknat sekaligus siddiq. Engkau adalah siddiq. Gimana bisa melaknat? Maksudnya Nabi ingin jelaskan. Kau itu siddiq. Abu Bakar ma'ruf. Ya, dia sejak di Mekah sudah diberi gelar dengan apa? Siddiq. Bagaimana siddiq kemudian melaknat? Kalla, tidak mungkin bisa bersatu. Wa rabbil Ka'bah, demi penguasa Ka'bah. Marratin aw thalathan, 2 kali 3 kali. Fa'ataqa Abu Bakr yawma idzin ba'dha raqiqihi. Maka Abu Bakar pun hari itu langsung memberikan budak yang dia laknat tersebut. Thumma ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala la a'ud. Datang kepada Nabi, dia lapor, ya Rasulullah, saya tidak akan mengulangi lagi. Saya tidak akan mengulangi lagi. Ini kesalahan yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar, ya. Kemudian dia merasa bersalah, ditegur oleh Nabi, kemudian mereka kan budak yang dilaknat tersebut. Ini sebagaimana pernah lalu kita sampaikan tentang Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar juga pernah demikian, dia melaknat budaknya, ya. Setelah itu dia merdekakan, dan itu cuma sekali dalam seumur hidup. Makanya putranya Salim bin Abdullah bin Umar, Salim bin Abdullah bin Umar berkata, "Ma sami'tu Abdullah la'inan ahadan qat laisa insanan." Aku tidak pernah mendengar Abdullah bin Umar melaknat seorang pun kecuali budaknya satu pernah dilaknat. Itu sekali pernah melaknat Abdullah bin Umar, tidak pernah melaknat yang lain. Kemudian setelah itu dia merdekakan budaknya yang dia laknat tersebut. Ini mirip seperti yang dilakukan Abu Bakar. Abu Bakar melaknat budaknya, kemudian dia merdekakan. Tentu dia laknat budaknya karena ada kesalahan besar yang dilakukan oleh budaknya. Namun derajat as-siddiq, derajat yang tinggi. Ya, meskipun boleh dia lakukan, tapi kalau ingin mencapai derajat siddiq, dia tidak boleh melakukannya. Maka dia bertobat dan dia mengatakan, la a'ud, aku tidak akan mengulangi lagi. Jadi ada sebagian derajat harus tinggi, tidak bisa dicapai kecuali persyaratannya terpenuhi. Seperti ketika Rasulullah SAW mengatakan,
tentang orang-orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, kata Rasulullah SAW, humul ladzina la yastarqun, orang-orang yang tidak pernah minta ruqyah. Padahal minta ruqyah itu boleh. Boleh. Minta ruqyah boleh, tetapi kalau untuk mencapai derajat masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, jangan lakukan itu, karena ini persyaratan. Karena derajat tinggi. Ada hal yang mungkin boleh harus ditinggalkan supaya bisa mencapai derajat yang tinggi. Sama Abu Bakar mungkin boleh melaknat budak itu karena budak ini berhak untuk dilaknat, tetapi karena dia ingin mencapai derajat siddiq, tidak pantas orang siddiq melaknat. Ini dalil bahwasanya seorang berusaha menjaga lisannya, tidak sedikit-sedikit melaknat, mengumpat. Janganlah kotori lisan kita dengan hal-hal yang tidak baik sehingga menjadikan derajat kita rendah. Ya, meskipun orang itu mungkin pantas ya, tetapi tidak perlu. Tidak perlu. Taib, bab berikutnya, babut tala'un bila'natillah wa bi ghadabillah wa bin nar. Ini contoh bahwasanya laknat itu bukan cuma dengan kalimat laknat. Bab saling melaknat dengan laknatullah, itu semoga Allah melaknatmu, atau bi ghadabillah, semoga Allah murka kepadamu. Ini juga laknat. Au bin nar, semoga mampus masuk neraka. Ini juga namanya laknat. Karena laknat secara bahasa maknanya adalah at-tardu min rahmatillah, terusir dari rahmat Allah. Dan terusir dari rahmat Allah bisa dengan kalimat laknat, bisa dengan lafal semoga masuk neraka, bisa dengan lafal juga semoga Allah murka kepadamu. Semua maknanya sama. Maka seperti saya katakan di awal, laknat tidak harus dengan kalimat apa? Laknat. Semua doa yang maknanya adalah memutuskan seorang dari rahmat Allah itu disebut juga dengan laknat. La tatala'anu, kata Nabi SAW, saya bacakan, haddathana Muslim qala haddathana Hisham an Qatada anil Hasan an Samurah qala Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, la tatala'anu bi la'natillah, janganlah kalian saling melaknat dengan laknat Allah, wala bi ghadabillah, dan jangan dengan kemurkaan Allah, wala bin nar, dan juga jangan dengan api neraka. Itu jangan bilang semoga Allah murka kepadamu, semoga Allah marah kepadamu, semoga kau masuk neraka, ya. Jangan. Sama tala'un tadi saling melaknat. Namanya seorang mukmin dengan mukmin yang lain harus saling mendoakan kebaikan. Seorang mukmin dengan mukmin yang saling mendoakan kebaikan. Kalau dia dizalimi sama ini berusaha bersabar ya. Kalau dia berdoa pun dia mengatakan ya Allah, kalau dia harus terpaksa berdoa dia bilang Allah, hukumlah dia sesuai dengan yang berhak dia dapatkan. Kalau memang harus mendoakan. Atau mengatakan Allah makfini syarrah. Ya Allah jauh selamatkan lalu keburukannya. Ya. Tidak perlu kemudian dendam, kemudian doa keburukan, berusaha masukkan dalam neraka, ya Allah murkalah kepadanya. Saya rasa tidak perlu ya. Seorang mukmin sama yang saling mengasihi, saling menyayangi. Kalau ada kesalahan, kalau bisa maafkan bisa, terbaik. Kalau tidak bisa maafkan, berusaha menjauh darinya. Kalau tetap sulit menjauh darinya dan kezalimannya terus-menerus, boleh berdoa. Ya Allah, hukumlah dia dengan yang pantas baginya. Sudah selesai. Serahkan kepada Allah. Allah yang lebih tahu apa yang terbaik baginya. Bab la'nil kafir. Bab berikutnya bab melaknat orang kafir. Al-Imam Bukhari berkata rahimahullah qala hadatsana Muhammad qala hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Marwan bin Muawiyah qala hadatsana Yazid an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat yang mulia, beliau berkata, qila ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'u Allah 'alal musyrikin. Ya Allah, doakanlah kehancuran bagi orang-orang musyrikin. Qala, Nabi berkata, inni lam ub'ats la'anan walakin bu'itsu rahmatan. Aku tidak diutus sebagai tukang laknat, akan tapi aku diutus sebagai rahmat, ya. Rasulullah mengingatkan, bukan kebiasaan Nabi untuk melaknat, ya. Bahkan kepada orang kafir pun Rasulullah SAW tidak biasa untuk apa? Melaknat. Yang terbiasanya Rasulullah mendoakan kebaikan kepada mereka. Terkadang Allah kabulkan, terkadang Allah tidak kabulkan. Dan Allah telah mengatakan tentang Nabi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta, ya.
Oleh karenanya Rasulullah SAW sering mendoakan kebaikan bagi orang kafir, ya, agar mereka dapat hidayah. Ya. Kecuali hanya segelintir yang kemudian Rasulullah SAW doakan keburukan. Ya. Bisa jadi dikabarkan kepada Nabi bahwasanya mereka tidak bakalan masuk Islam misalnya, ya, baru mungkin Rasulullah SAW doakan. Ya. Asalnya Rasulullah SAW tidak mendoakan keburukan bagi mereka. Ya. Dalam satu hadis, ya, sebagian sahabat merasa berat karena diganggu oleh sebagian kaum musyrikin. Maka mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, "Udullah alaihim ya Rasulullah. Doakan keburukan bagi mereka, terlalu banyak mereka mau kami." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat tangannya. Karena disuruh Rasulullah doain mereka, mereka terlalu banyak menzalimi kami, maka Rasulullah angkat tangannya. Kemudian para sahabat juga ikut angkat tangan mendoakan. Dan mereka berkata, halakat mudhar, akan binasa orang-orang itu. Akan binasa, Nabi doakan mereka. Ya. Mereka menyangka Nabi akan mendoakan kecelakaan. Ternyata Rasulullah SAW mendoakan hidayah. Sudah terlanjur angkat tangan. Berilah hidayah kepada mereka. Bukan berarti Rasulullah SAW tidak pernah mendoakan keburukan. Pernah, ya. Ya. Seperti kisah ketika Rasulullah SAW sedang di Mekah, kemudian Rasulullah SAW sedang sujud di Ka'bah, tiba-tiba orang-orang kafir Quraisy lagi ngobrol, mereka ketawa-ketawa, ya. Lihat Nabi, ya, kemudian mereka bilang, siapa yang punya ide untuk taruh kotoran di pundak Muhammad? Kemudian bangkitlah seorang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian dia pergi ke Salal Jazur milik fulan, yaitu kemarin si fulan baru nyembelih onta. Maka ada kotorannya ditampung, ya mungkin isi perutnya, ya. Belum dibuang, maka dia pergi, dia bawa. Nabi sedang sujud, maka dia pun taruh di pundak Nabi. Dia tunggu Nabi sujud dulu, jadi kotor semua baju Nabi, pundak Nabi kotor. Nabi terus sujud. Akhirnya orang-orang, ada yang kasih tahu Fatimah. Fatimah masih kecil, jariyah, masih kecil. Maka dia datang, dilaporin bapaknya diganggu. Maka dia pun datang, dia bersihkan kotoran tersebut dari pundak bapaknya. Bapaknya sujud terus, tidak berhenti sampai bersih. Setelah itu dia balik hadap orang Quraisy, dia perempuan kecil, dia maki-maki mereka. Dan mereka terketawa ketiwi sampai sempoyongan saking terbahak-bahak, dalam hadis disebutkan. Sampai sempoyongan ke kanan ke kiri karena saking terbahak-bahak. Setelah dibersihkan, Rasulullah selesai salat, Rasulullah berdoa. Allah dengan suara yang dengar oleh mereka. Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah binasakanlah Quraisy. Allahumma alaika bi Abi Jahal. Ya Allah binasakanlah Abu Jahal. Sebut satu-satu 7 orang semua. Mereka ketakutan karena 7 orang sebut di situ. Mereka dengar Nabi doakan mereka. Dan mereka tahu doa apalagi dari orang soleh, orang amanah di depan Ka'bah dikabulkan. Makanya semuanya tewas dalam perang Badar. Semuanya tewas dalam perang Badar. Ini bisa jadi Allah wahyukan bahwasanya mereka tidak bakalan beriman. Ini sama seperti Nabi Nuh alaihissalam, ya. Kita tahu beliau adalah orang yang sangat sabar. Bahkan beliau berdakwah sampai, ya, falabitha fihim alfa sanatin ila khamsina aman. Bahkan beliau sampai 950 tahun berdakwah. Tapi di ujung akhirnya beliau berdoa. Berdoa agar kaumnya binasa, ya. Di antara sebab kenapa beliau berdoa, ya, sehingga kaumnya binasa, disebut oleh para ulama karena Allah telah mewahyukan bahwasanya kaumnya tidak akan beriman lagi, ya. Saya carikan ayatnya dalam surat Hud ayat 36. Kata Allah, "Wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun." Diwahyukan kepada Nabi Nuh bahwasanya tidak bakalan lagi beriman. Yang beriman cuma yang sekarang beriman, tidak ada bakalan lagi tambahan. Jadi Nuh tahu, oh dakwah lagi sudah percuma. Karena Allah sudah kabarkan yang akan beriman cuma yang sekarang aja, cuma 80 orang. Sisanya ini tidak bakalan beriman lagi. Allah mengatakan, wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Tidak akan beriman dari kaummu kecuali yang sekarang sudah beriman.
Ya, sudah. Ketika dikabarkan demikian, apalagi Nuh alaihissalam melihat dampak. Maka setelah itu ternyata mereka kafir karena mereka juga umur panjang. Kemudian anaknya diajak untuk caci maki Nuh, cucunya pun diajak turun temurun. Nabi Nuh kan umurnya panjang, jadi orang ini punya anak, punya cucu, punya buyut, punya cicit, semuanya diajak untuk maki-maki Nabi Nuh. Maka disitulah Nabi Nuh berdoa. Dalam doanya, wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Innaka in tadharhum yudhillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara. Nabi Nuh berkata, "Ya Allah, jangan kau biarkan seorang pun dari orang kafir itu di atas muka bumi ini. Jangan kau biarkan mereka." Kenapa? Innaka intadharhum yudhillu ibadak. Kalau kau biarkan mereka hidup, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Wala yaludu illa fajiran kafara. Dan mereka tidak punya anak kecuali kafir lagi. Hanya memperbanyak orang kafir. Maka saat itulah Nabi Nuh berdoa. Karena timbul pertanyaan, Nabi Nuh kenapa 950 tahun sabar? Setelah itu berdoa di penghujung. Karena ada sebab. Sebabnya Allah mengatakan tidak bakal lagi beriman. Sebab kedua, Nuh melihat dampaknya lebih parah dibiarkan mereka hidup. Ternyata anaknya kafir, cucunya kafir, cicitnya kafir, cecetnya kafir, encitnya kafir. Udah mending mati aja. Makanya dia berdoa, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Doakan. Itu pun di antara sebab kenapa Nabi Nuh tidak memberi syafaat pada hari kiamat. Dia mengatakan saya berdoa atas kaumku. Itu pun padahal Nabi Nuh tidak salah, artinya dia punya hujah argumentasi mendoakan mereka binasa tadi karena mereka tidak bakalan beriman lagi. Efek yang kedua, kalau dibiarkan mereka hidup, semakin berbanyak orang kafir dan Nuh tidak suka melihat kesyirikan. Bagaimana mereka tidak menyembah Allah, mereka menyembah Allah, Nuh tidak suka. Dia bukan karena kemaslahatan pribadi, bukan. Wala yalidu illa fajirun kafara. Mereka tidak melahirkan kecuali orang fajir maupun kafir. Terus apa yang diharapkan? Udah matiin aja. Itu pun ketika hari kiamat kelak orang-orang datang minta syafaat kepada Nabi Nuh minta uzur. Di antaranya, saya mendoakan apa? Kaumku. Maka wallahu alam Nabi SAW ketika mendoakan pada kaum, ya mungkin Allah sudah sebutkan bahwasanya mereka akan meninggal dalam kondisi kafir atau wahyu sehingga Nabi sudah doain aja sekaligus mereka binasa. Atau karena terlalu kebangetan ya. Karena ketika Nabi sedang dihina, yang menyaksikan tersebut putrinya yang masih paling bungsu. Bayangkan seorang ayah sedang dibuli, dibuli oleh Abu Jahal. Kemudian anaknya lihat, ayahnya sedang dibuli dengan ditaruh kotoran. Ya, beratlah seorang ayah melihat apa anaknya menyaksikan hal tersebut. Maka Nabi pun mendoakan. Tapi ini bukan hukum asal. Hukum asal Nabi mendoakan keburukan. Ketika Nabi SAW diusir di Taif, Rasulullah, malaikat gunung saya mengatakan, la in syi'ta la utbiqu alaihimul akhshabain. Kalau kau mau ya Rasulullah, aku akan timpakan gunung kepada penduduk Mekah, penduduk Taif. Kata Rasulullah SAW, la Allah yukhriju min aslabin man ya'budullah wa la yusyriku bi syai'a. Jangan, siapa tahu semoga Allah mengeluarkan dari anak keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah tidak berbuat syirik sama sekali. Dan benar, Abu Jahal kafir, anaknya Ikrimah sahabat. Ikrimah bin Abi Jahal. Al-Walid bin Mughirah kafir, anaknya ternyata Khalid bin Walid. Uqbah bin Abi Mu'aid kafir, ternyata anaknya juga sahabat. Ya. Jadi banyak. Seperti juga Umayyah bin Khalaf yang menyiksa Bilal, ternyata anaknya Sofwan bin Umayyah akhirnya masuk Islam jadi siapa? Sahabat. Jadi para pejuang-pejuang. Ya. Demikian. Oleh karenanya benar ada dalil Nabi mendoakan keburukan, tapi bukan hukum asal. Hukum asal Nabi mendoakan kebaikan bagi mereka. Adapun melaknat secara umum, maka boleh kita bilang laknatullah alal kadzibin. Semoga falaknatullah alal zalimin. Falaj'al laknatallahi alal kadzibin. Kita jadikan laknat Allah bagi para pendusta. Maka kita boleh mengatakan para pendusta dilaknat oleh Allah. Ini boleh. Umum namanya, laknat umum. Tapi kalau kamu pendusta dilaknat jangan. Cuma laknat tertentu. Kalau laknat umum boleh. Seperti Allah mengatakan ala laknatullahi alal zalimin.
Ketahuilah laknat Allah bagi orang zalim. Ada orang zalim, kamu mal'un, terlaknat karena kau zalim sama saya. Enggak boleh. Enggak boleh ya. Dalilnya apa? Dalilnya ketika ada seorang yang tukang mabuk, ya. Mabuk, laporan kepada Nabi, dicambuk. Setelah itu dilaporin lagi, dicambuk lagi. Ini sahabat ada tukang mabuk satu. Dia enggak bisa menahan kecintaan terhadap khamr, karena dahulu mereka cinta sama khamr luar biasa. Sampai Allah ketika mengharamkan khamr 4 tahapan. Tidak langsung haram karena gandrungnya terhadap khamr benar-benar luar biasa. Sampai ada sahabat yang tersisa tetap belum bisa meninggalkan khamr. Dilaporin, dicambuk. Kemudian setelah itu minum khamr lagi, dilaporin lagi, dicambuk lagi. Ya. Kemudian khamr lagi, dicambuk lagi. Akhirnya ada yang melaknat. Allah melaknatmu, betapa sering kau didatangkan untuk dicambuk. Maka Rasulullah menegur sahabat yang lain. La tal'anuh, jangan kau laknat dia. Sungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Kenapa? Rasulullah yang mengatakan ketika sudah person, bisa jadi ada amal soleh yang dia lakukan yang menghalangi dia untuk terlaknat. Dan itu kau tidak tahu. Memang dia melakukan satu kesalahan yang menyebabkan dia terlaknat minum khamar. Tetapi dia mungkin punya amal soleh lain yang kalau dibanding dengan dosa tersebut mengalahkan dosa tersebut sehingga dia tidak berhak untuk dilaknat. Maka ketika laknat tertentu Rasulullah tegur. Padahal masalah khamar dilaknat dari 10 sisi. La'anallahu al-khamar wa syaribaha wa syaribaha. Allah melaknat khamar yang minumnya, yang memeras anggurnya, yang menuangkannya, yang mengantarkannya, pokoknya yang menjualnya semua dilaknat. 10 grup khamar semua terlaknat. Nah, dan orang ini minum khamar, harusnya boleh dilaknat dong. Iya, secara umum boleh. Kita boleh mengatakan Allah melaknat peminum khamar, boleh. Tapi kau itu jangan. Karena bisa jadi dia punya penghalang. Paham? Tapi kita boleh bilang terlaknat orang minum khamar, boleh. Dalilnya banyak. Terlaknat pemakan riba. La'anallahu akila riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu wa qalahum sawa. Pemakan riba terlaknat. Yang nasabahnya juga terlaknat, yang kasih untung sama pemakan riba juga terlaknat. Karena gara-gara dia jadi nasabah akhirnya ada kejadian riba, kerjasama antara rentenirnya sama nasabahnya. Syahidaihi, yang menjadi saksi sehingga terjadilah proses riba tersebut. Pencatatnya, notarisnya terlaknat. Kata Nabi semuanya sama. Tetapi ketika ada seorang notaris catat akad riba, terlaknat kamu, enggak boleh. Enggak boleh. Kalau person-person enggak boleh. Kita boleh mengingatkan secara umum. Ingat, notaris riba terlaknat, boleh. Saya terlaknat maksud kamu? Ya enggak, saya cuma bilang umum. Jangan merasa ya sudah salah sendiri, saya enggak. Saya cuma bilang umum. Ya. Jadi kalau kita umum boleh, karena Rasulullah mengatakan la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat yang menyogok dan yang minta disogok. Allahu akbar. Ini sebagian orang ada mau haji, hajinya pelanggaran, dia nyogok dulu supaya bisa haji. Ini repot kan kita. Jadi orang mau haji bukan seperti yang penting saya sampai di Arafah, bukan. Prosesnya harus dilihat. Bukan yang penting saya sampai Arafah saya berdoa. Enggak. Bukan puasa yang penting saya tidak makan tidak minum. Proses kamu berpuasa juga dilihat. Bukan yang penting saya saya tidak makan tidak minum saya berpuasa. Bukan yang penting saya sampai di Arafah. Jangan sampai kamu menzalimi orang. Lihat sebagian orang dia umrah dia tidak pulang untuk hajian sehingga provider visanya dilapor dan dendanya tinggi. Menzalimi orang atau tidak? Zalim, dia bohong. Dia bilang saya mau umrah saya pulang. Ternyata dia enggak pulang. Yang ngeluarin visa kena denda. Saya lupa 100.000 rial ataupun jumlah yang banyak. Zalim atau tidak? Zalim kemudian dia merasa haji di Arafah. Haji zalimi orang. Gimana? Haji dimulai dengan kebohongan. Haji dimulai dengan ya macam-macam lah. Oleh karena menurut saya boleh kita mengatakan penyogok dan disogok terlaknat boleh. Tapi jangan bilang kau terlaknat. Kau haji terlaknat nyogok. Enggak boleh. Tapi saya haji ya udah enggak boleh karena kita hanya boleh bilang secara apa? Secara umum. Ini namanya laknat secara umum. Seperti Rasulullah mengatakan la'anallahu al-nasimah wal namisah wal mutanammisah ya.
wal washima wal mustawshimah. Rasulullah melaknat yang mentato, yang minta ditato, yang yang mencukur alis diminta untuk dicekak alis, wal wasila wal mustawsila yang menyambung rambut diminta dicekak rambut, wal falijat al mutafallijat yang mengikir gigi supaya rongga. Orang Arab dulu senang kalau ada thagar di antara giginya ada rongga dikit, kelihatan indah. Kalau semakin tua giginya semakin apa? Rapat. Maka supaya kelihatan indah dia kikir. Supaya kelihatan kalau dia senyum kelihatan lebih cantik. Ya, ini dilaknat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ingin merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Normal orang tua kemudian giginya normal. Dia malah kikir supaya kelihatan muda, kelihatan cantik, dilaknat. Tapi jangan bilang kau gigimu digituin, mal'un, terlaknat, enggak boleh. Enggak boleh. Merubah-rubah ciptaan Allah. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, babun namam, bab tentang orang yang suka mengadu domba. Namam yaitu namimah. Suka mengadu domba. Orangnya namanya namam. Hammazim masya'im binamim. Kata Allah Subhanahu wa taala mencela orang kafir, hammazim masya'im binamim, seorang yang suka mengumpat dan jalan ke sana kemari untuk mengadu domba. Apa tu namimah? Namimah tu naqlul kalam ala wajhil ifsad. Menukil perkataan dengan tujuan untuk merenggangkan, merusak hubungan antara dua orang yang saling hubungan baik. Ya. Dia nukil si A dan si B punya hubungan baik, dia sampai ke A, B ngomongin kamu begini. Dia ke B, A ngomongin kamu begini. Akhirnya ributlah antara A dan si B. Dan namimah ini sangat berbahaya. Makanya disebutkan dalam perkataan sebagian salaf, yaitu dari Yahya bin Abi Katsir al-Yamami rahimahullah, beliau berkata, yufsidun namamu fi sa'atin ma la yufsidus sahiru fi sanatin. Pengadu domba ini, namam ini menimbulkan kerusakan dalam satu waktu yang tidak bisa dilakukan oleh penyihir selama setahun. Penyihir, di antara hobi penyihir adalah merusak hubungan, di antaranya hubungan suami istri. Makanya ketika Allah sebutkan tentang para penyihir, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, Allah mengatakan yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Para penyihir tersebut dengan sihir tadi memisahkan antara suami dan istri. Taib. Banyak sihir tujuannya memisahkan suami istri. Di antaranya misalnya menyihir sang suami sehingga melihat istrinya jelek, ya. Atau menyihir sang istri sehingga melihat suaminya apa? Jelek, ya. Atau menyihir sang suami sehingga tidak bisa mendatangi istrinya, tidak bisa. Kalau mau berhubungan enggak bisa, itu terjadi, ya. Ada kawan saya mengalami hal tersebut. Dia udah nikah enggak bisa dia apa-apain istrinya. Akhirnya cerai, ya. Karena disihir istrinya. Intinya banyak sihir-sihir yang menjadikan kalau ketemu pasangannya menjadi enggak serak, bawaannya emosi aja karena sihir. Tapi ini perceraian mungkin tidak langsung, mungkin setahun, 2 tahun baru kemudian muncul apa? Perceraian. Artinya penyihir berusaha. Tapi lama. Tapi kalau namimah bisa sekejap. Satu datang, istrimu gini, hancur, rumah tangga hancur langsung saat itu juga. Makanya namimah lebih dahsyat daripada sihir dalam sebagian sisi. Namimah bisa merusak dalam sekejap apa yang tidak bisa dilakukan oleh penyihir selama setahun. Ini adalah sisi. Yang kedua, kalau sihir paling cuma bisa antara satu orang dengan 2 orang. Sihir kemampuannya terbatas, jin itu kemampuannya terbatas, ya. Mau jin tomang, jin ifrit, jin apa kayak itu, cuma kemampuan terbatas. Dia paling bisa memisahkan si A dan si B. Tapi kalau namimah, dia bisa grup dengan grup, suku dengan suku, supporter dengan supporter, bisa enggak? Bisa. 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 Provokator dengan diksi-diksi yang provokatif kemudian terjadi perpecahan. Bunuh-bunuhan, bisa lebih daripada itu. Oleh karena namimah dosa besar. Namimah dosa besar. Taib. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad qala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Hammam qala kunna ma'a Hudzaifah. Suatu hari kami bersama Hudzaifah. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, inna rajulan yarfa'ul haditha ila Utsman. Wahai Hudzaifah, ada seorang lapor kepada Utsman. Utsman itu Amirul Mukminin. Laporin yang lainnya, ngadu domba, maksudnya biar Utsman marah, kemudian yang dilaporin kemudian dihukum. Faqala Hudzaifah, maka Hudzaifah mengatakan, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhul jannata qattat. Tukang namimah tidak masuk surga. Ini dia ngelapor kepada penguasa untuk menjatuhkan yang lain, merusak hubungan dengan yang lain. Ya. Padahal tadi hubungannya baik antara penguasa dengan rakyat, tapi diprovokasi oleh sebagian orang sehingga penguasa bisa terbawa untuk kemaslahatan dia, kepinginan pribadi dia. Kata Utsman, ini namimah. La yadkhul jannata qattat. Tukang lapor seperti ini tidak akan masuk apa? Surga. Ini menunjukkan dosa besar. Dosa besar karena terancam tidak masuk surga. Sebagian ulama menyebutkan beda antara namam dengan qattat. Seperti dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar menyebut kalau namam itu dia hadir langsung, ada pembicaraan dia hadir, kemudian dia nukil kepada pihak yang lain dalam rangka untuk merusak hubungan mereka. Kalau qattat tidak, dia tidak hadir langsung, dia dengar-dengar dari jauh, dia tasamma, curi-curi berita, curi-curi pendengaran, cari-cari, baru kemudian dia lapor kepada orang sehingga ribut di antara keduanya. Dan dia memang ingin merusak. Dia ingin merusak. Ingin merusak. Ini ada kesempatan yang ingin merusak mereka berdua. Ada kesalahan si A, salah ngomong tentang B, lapor ke B. Si B salah ngomong tentang A, padahal lapor ke A, padahal hubungan mereka baik. Oleh karenanya, namimah meskipun jujur, dosa besar. Meskipun jujur, dosa besar. Adapun al-islah baina dzatil bain, kalau dua orang yang bertengkar, terus ada yang bohong untuk mengakurkan mereka berdua, berpahala. Meskipun bohong. Saya ulangi, jujur bikin ribut, dosa. Bohong bikin damai, berpahala. Rasulullah mengatakan, la yahlul kadzib illa fi thalath. Dosa bohong tidak halal kecuali 3 perkara, di antaranya untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa. Dan orang yang namam, dia biasanya memang dia jujur, saya tidak tambah-tambahin, saya tidak kurang-kurangin, tapi dia menyampaikan dengan diksi yang luar biasa, yang tidak seperti aslinya. Oh, saya lihat dia, sebelum dia ngomongin kamu itu, saya lihat wajahnya merah, kayaknya dia menyimpan sesuatu. Ini kan semua. Terus dia ngomong kamu kampret, padahal biasa aja. Si kampret, kamu kampret itu karena kan terkeluar di dendam yang luar. Ya namanya orang bikin gambaran. Jadi dia buat diksi yang orang tangkap tuh wah luar biasa. Jadi kadang ditambah-tambahin, bukan kalimatnya tidak tetap sama, tapi ada muqaddimahnya, ada pengantarnya, ada sehingga menggambarkan suatu kejahatan luar biasa padahal biasa-biasa aja. Saya jujur, saya nggak bohong, kau boleh cek. Iya, tapi muqaddimahnya itu dari siapa? Dari dia, ya. Sehingga akhirnya timbul kebencian luar biasa. Intinya dia menukil kalam, perkataan untuk mengadu domba. Ini tidak boleh. Kalau dia sengaja untuk mengadu domba, maka inilah namam. Kalau dia tidak sengaja, ya khawatir dia juga berdosa. Memang bukan namam karena dia tidak ada niat. Ada orang dengar ini nukil ke sini, dia sekedar cerita-cerita aja akhirnya marah. Kau marah ya? Ini jangan. Makanya seorang kalau nukil berita juga hati-hati. Jangan sampai gara-gara nukil berita kemudian timbul apa? Pertikaian yang berkepanjangan. Orang bisa salah, orang bisa namanya satu hari lagi jengkel ngungkapin sesuatu, besok dia sudah enggak jengkel lagi. Ya. Adapun kalau menukil kalam niatnya bukan untuk merusak, ya maka tidak jadi masalah ya. Demi kemaslahatan ya. Atau menukil kalam untuk memuji, tidak ada masalah, untuk kebaikan, maka tidak ada masalah. Kata Imam Nawawi misalnya, ada penguasa, terus anak buahnya ternyata koruptor, dia boleh lapor. Ini nukil kalam tapi enggak apa-apa karena kemaslahatan. Justru wajib untuk dilaporkan demi kemaslahatan umat. Ini makan uang rakyat, koruptor, lapor ya. Supaya ditindak, kalau bisa ditindak ya. Tapi intinya demikian. Jadi kalau melaporkan keburukan dalam rangka kemaslahatan maka tidak jadi masalah ya. Tapi hadis terakhir pada pertemuan kita kali ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala hadatsana Muhammad, qala hadatsana Musaddad, qala hadatsana Bishr bin Al-Faddal, qala hadatsana Abdullah bin Utsman bin Khusaim, an Syahr bin Haushab, an Asma binti Yazid, qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi khiyarikum?" Maukah kabarkan kepada kalian tentang orang terbaik di antara kalian? Qalu bala, tentu ya Rasulullah. Siapa orang terbaik di antara kami?
Qala alladzina idza ru'u dzukirallah. Kalau dilihat ingat Allah. Orang kalau lihat dia, lihat mereka yang lihat ingat Allah. Afala ukhbirukum bisyirarikum, mau ku kabarkan kepada tentang orang yang terburuk di antara kalian? Qalu bala, siapa yang orang paling buruk? Qala al-masya'una bin namimah, yang jalan ke sana kemari mengadu domba. Al-mufsiduna bainal ahibbah, yang merusak hubungan di antara orang yang saling mengasihi. Al-baguna al-bura'a al-anata, yang menginginkan kepayahan, kesulitan bagi orang-orang yang tidak salah ya. Senang kalau ada orang ribut, senang dia, bahagia. Orang bertengkar saling caci maki, itu yang dia senangi. Yang tadinya tidak demikian. Jadi di sini Rasulullah mengkomparasi antara dua kelompok orang, sekelompok orang yang terbaik, sekelompok orang yang terburuk. Adapun yang terbaik yaitu yang mengingatkan kepada akhirat. Kalau kita lihat dia, kita ingat apa? Akhirat. Mungkin dari penampilannya, mungkin dari lafal kata-katanya, mungkin dari nasihatnya, mungkin dari kepribadiannya. Sehingga kalau dilihat ingat apa? Akhirat. Dan apa tujuan para anbiya, para nabi ketika berdakwah niatnya untuk mengingatkan apa? Akhirat. Ya. Bukan kalau kita lihat dia maka semakin cinta dunia. Banyak orang-orang YouTuber yang kalau dilihat bikin semakin cinta apa? Dunia, semakin lupa akhirat. Banyak atau tidak? Banyak ya. Bukan ingat akhirat tapi malah melupakan apa? Akhirat. Mereka orang-orang yang buruk yang membuat orang untuk lupa kepada akhirat. Ya, orang yang terbaik adalah yang mengingatkan orang pada akhirat. Kemudian Rasulullah menyebutkan, adapun yang terburuk di antara kalian adalah orang-orang yang sukanya mengadu domba, ingin keburukan bagi orang-orang yang baik. Mereka ribut, tadinya bahagia jadi ribut, bertengkar terus ya. Sehingga mereka happy ketika melihat orang-orang saling bertengkar, saling gontok-gontokan, saling menjatuhkan, saling menyerang. Itu yang mereka cari karena mereka ingin pertikaian di antara orang-orang yang baik. Inilah namimah. Ini orang terburuk. Jadi pelaku namimah adalah orang yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja. Kurang lebih saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.